Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dulur, saya dulu pernah membahas mengenai binatang yang malati nggih. Artinya kalau membunuh binatang tersebut itu akan kualat. Nah, kali ini saya ingin membahas salah satu binatang yang familiar, yang mana ini termasuk dalam Ndek Jawa ini dianggap sebagai binatang yang malati. Terutama yang paling fenomenal adalah ketika menabraknya. Panjenengan pernah napa mboten ngalami atau melihat nabrak kucing yang mana kalau miturut Jawa nabrak kucing iki iso kualat. Dadi nek nabrak kucing kudu dirumat nggih. Rumat itu adalah wujud sebagai bentuk tanggung jawab, yang mana bajunya ini, kaosnya ya, kalau laki-laki dilepas untuk bungkus ya, kalau ditabrak dalam kondisi yang parah ya. Nah, sebenarnya apakah benar sih nabrak kucing iki iso malati? Karena banyak loh masihan orang itu masih takut yang namanya nabrak kucing, wedi kualat kayak mau loh. Sebenarnya itu beneran apa tidak? Nah, gini dulur, zaman dahulu populasi manusia itu belum banyak, tidak sebanyak sekarang. Populasi binatang pun ya, kucing itu juga sebanyak sekarang ini. Apalagi saat ini kan ada yang sengaja dikembangbiakkan supaya banyak, karena ada yang dibuat bisnis juga. Nah, jualan kucing ini ya lumayan regane larang tapi yang sebenarnya kalau bagi saya jualan kucing kan koyok dipaksa manak ngono lho dulur. Dadi niki sesuatu hal yang tidak manusiawi bagi saya nggih. Nek diparingi ndak apa lah, tapi kan namanya perkembangan bisnis itu kan luas ya. Jadi yang diminati banyak orang. Kucing kan dianggap sebagai binatang sing rejekeni nggih. Selain itu dianggap binatang sing malati. Akhirnya dari situ banyak yang berminat, apalagi kalau kucingnya bagus nih. Nah, pertanyaannya sebenarnya itu lek nabrak kucing itu iso malati gak sih, Mbak? Jadi gini dulur nggih. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda jauh. Saya tidak bilang kalau nabrak kucing gak malati. Enggak. Tetapi kucing itu juga makhluk Tuhan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu ya yang merugikan, disengaja maupun tidak sengaja, itu tetap ada tanggung jawabnya. Lah tapi piye Mbak, lek nabrak kucing kuwi mau posisine lek ra ditabrak engko iso njungkel dhewe, mergo ngerem dadak, terus banting setir, ngindari, ini kan bahaya Mbak. Terus bagaimana solusinya? Nah, jadi gini dulur, dalam keadaan yang terpaksa, terdesak nggih, panjenengan engko lek sampai ngerem iki engko bahaya mlunting, ngindari iki ya iso bahaya nggih, ketubruk burine. Nah, hal ini panjenengan boleh nabrak dengan niatan karena tidak disengaja. Artinya setelah nabrak panjenengan yo minggir, ditengok kucingnya bagaimana keadaannya. Lek kucing itu memang melayu gak apa-apa ya wis ya. Tapi lek keadaannya dia ternyata tuh sampai sekarat atau sakit, di rumah dulu diparani itu yang namanya perbuatan terdesak tidak disengaja lah pancen nabrak, tapi kan terdesak. Tapi kalau di tempat-tempat yang sekiranya rawan nggih, panjenengan minimal menengoklah nggih, umpamane demi keselamatan panjenengan. Karena gini dulur, apapun yang kita lakukan nggih di lapangan itu kadang beda dengan teori. Saat kita melakukan hal itu tapi hati kita itu ada rasa penyesalan, minta maaf, permohonan ampun pada Tuhan. Ini Tuhan lebih tahu dulu, lebih tahu hati kita. Niatnya dewi ki ora nengojo asline, tapi demi keselamatan diri. Karena diri panjenengan itu lebih berharga. Di rumah ada yang menanti, Anda punya tanggung jawab di rumah ya, lebih sekedar daripada menghindari yang membuat celaka. Tetapi dulur, yang dimaksud dengan kualat atau malati di sini adalah ketika panjenengan dengan sengaja menabraknya karena memang ada rasa tidak suka.
Lah aku lho sing dadekne kualat malati ki mau. Panjenengan memang tidak suka dengan yang namanya kucing. Iki kok nek tawa ngahwu delok sengowo aja tak tawa abrak ya. Lah itu yang bikin kualat. Kenapa sih dulur kucing ini dianggap binatang sing malati? Karena kucing ini adalah binatang yang ramah dengan manusia. Dek niki dikapak-kapak niki manut sakjane iki. Sak kereng-kerenge kucing lho lek karo menungso panggah penang menungso to. Nah, karena itu nek gek enek kata kualat, kemungkinan orang itu akan berbuat semena-mena terhadap kucing. Oh, dikatani kualat banyak loh yang semena-mena sama kucing. Ada yang dipermainkan, ada yang sampai dikonsumsi barang. Kilo perbuatan yang tidak manusiawi, lebih dari binatang nggih. Nah, hal tersebut sing dadekke kualat terjadi itu hal yang demikian. Makanya istilah kualat nang ngene kucing kuwi mang iso mandi tenan dulur. Dan juga mohon maaf saya sedikit cerita nggih. Lek panjenengan nggadahi istri yang sedang hamil, tenan aja sampai macam-macam karo kucing. Itu bisa terjadi loh dulur. Nggih. Ngapunten iki cerita nyata nggih. Karena saya tahu sendiri di mana mohon maaf anusnya kucing ki disogrok kelaran yang kucingnya. Posisi istrinya hamil. Setelah melahirkan apa dulur? Anaknya tidak punya us. Nah, iki lho dulur, gambaran yang sederhana nggih, tapi kita itu kadang-kadang itu gak gatekni. Kadang-kadang kita itu menyepelekan nggih. Pengalaman hal yang seperti ini tidak banyak orang yang tahu. Semua kan dari cerita nggih. Panjenengan ngerti dia juga diceritani. Lah malati itu lek cerita dari cerita ke cerita, tapi ketika panjenengan mengalami sendiri itu akan tahu. Lek iso yo sampai ngalami dhewe dulur hal-hal yang tidak baik itu cukup di mandeko nek ngene kono tok ae aja sampai ngeneki awake dhewe. Tapi tidak ada salahnya ketika kita tahu hal itu supaya kita hati-hati aja sampai kita berlaku tidak adil pada makhluknya Tuhan. Nek saiki zaman saiki medeni dulur, jangankan dengan binatang, jangankan dengan kucing, dengan anjing, dengan manusia saja Masya Allah iki padha menungsone tapi diperlakone kaya kewan, dibunuh dengan tidak manusiawi. Manusia sekarang itu ya Allah pikirannya piye ya, mungkin karena kurang pencerahan mungkin ya, atau mungkin karena saking pintere wong ki lek pinter tanpa pengarahan, tanpa ada spiritual di hatinya bisa melakukan apapun di luar batas. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.